tafaul bisa. Tafaul itu artinya kita melakukan sesuatu supaya kita dijadikan seperti sesuatu tersebut. Contoh misalnya ada amalan di malam 1 Muharram dari Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, beliau alhamdulillah muridnya sangat banyak di Indonesia ini, banyak di Balikpapan juga banyak. Sebagaimana yang disampaikan beliau itu, ketika masuk malam 1 Muharram disuruh atau santrinya itu disuruh minum susu putih dengan niat tafaul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan satu tahun penuh itu hari-harinya putih sebagaimana putihnya susu tadi. Itu namanya tafaul. Tafaul sama Nabi Sulaiman boleh Pak. Jadi sering nyebut nama beliau, tawasul sama beliau, nanti berikan kekayaan seperti beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi kekayaan yang tidak melalaikan, kekayaan yang enggak membuat kita lupa dari berzikir, dari sholat, kekayaan yang tidak menjadikan kita bermaksiat kepada Allah, kekayaan yang menjadikan kita semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala 3 pilihan, mau dikasih ilmu, mau dikasih harta, mau dikasih kerajaan. Milih mana? Fakhtarul ilma, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'atahullahu malan wa mulkan. Maka ketika Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam ini memilih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau harta dan juga kerajaan. Kalau seandainya beliau memilih kerajaan saja, belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu. Sebaliknya ketika beliau memilih harta, belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kerajaan apalagi ilmu. Tapi ketika beliau memilih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kerajaan dan juga harta. Kerajaan dan juga harta. Jadi luar biasa, ilmu itu sumber kebahagiaan dunia akhirat. Dikatakan juga man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, pengen nikmat di dunia, pengen selamat di dunia, pengen bahagia dunia, fa'alaihi bil ilmi. Kuncinya dengan ilmu. Maka kita bisa melihat orang-orang yang berilmu, Allah muliakan di dunia. Tapi orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya yang dimuliakan Allah. Tapi punya ilmu enggak mau diamalkan, enggak akan dimuliakan sama Allah. Kita lihat para ulama al-amilin, mereka yang mengamalkan ilmunya, Allah angkat derajatnya mereka di dunia. Belum lagi nanti di akhirat, Allah angkat derajat mereka, Allah bahagiakan mereka, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada mereka. Itu bagi orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya, punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka kalau kita berdoa itu minta jadikan orang alim yang amil, ya, kita jadikan orang alim berilmu, tapi juga amil itu yang mengamalkan ilmunya. Karena kalau nggak mengamalkan ilmunya, malah ilmu itu akan menjadi hujjah, menjadi akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberati timbangan kita nanti. Jadi harus kita amalkan ilmu kita. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam yang lebih memilih ilmu daripada harta dan kerajaan. Dan dikatakan juga warada anna dunya yu'tiha Allahu liman yuhib wa man la yuhib. Wa annal ilma yu'tihi Allahu man yuhibbuhu minal abrar. Jadi dikatakan bahwa dunia ini, ya dunia itu gambarnya banyak Pak. Harta, kekayaan, rumah mewah, mobil mewah, itu dunia atau yang lainnya. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang-orang yang tidak dicintai. Jadi kalau dunia itu remeh, kecil, maka itu diberikan kepada semua orang, baik orang yang baik atau orang yang ahli maksiat. Tapi kata ilmu,
hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintai Allah dari golongan orang-orang yang baik. Itu keutamaan ilmu. Jadi kalau kita disuruh memilih ilmu atau harta, kalau kita beriman, kita berakal, mestinya kita memilih ilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan segalanya, khususnya kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Dikatakan oleh Al-Imam Ali Abi Thalib, ya, menantu Rasulullah dan sekaligus sepupu Rasulullah. Beliau berkata, ilmu itu lebih mulia, lebih baik daripada harta. Kalau ilmu itu menjaga kita, sedangkan kita menjaga harta. Kalau ilmu menjaga kita, tapi kalau harta kita yang menjaganya, gitu. Jadi kalau punya harta banyak kan kita sibuk ya, sibuk ngitung, sibuk apa namanya? Oh iya, menjaga, nyimpan, ya. Bentar-bentar kita ingat sama harta kita, sama uang kita. Itu kalau harta. Tapi kalau ilmu menjaga kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini ada kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan sultanul auliya, yaitu pemimpin para wali pada zaman beliau. Dikatakan ketika Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini duduk atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat, kemudian tara'ani nurun azimun mala'al ufuq, kata beliau, kemudian datanglah nurun azim, cahaya yang sangat agung, yang sangat besar, datang dan berkata kepadaku, kata Syekh Abdul Qadir Jilani ini, ya Abdul Qadir, ana rabbuka wa qad abahtu lakal muharramat. Jadi datang nurun azim, cahaya yang sangat agung, sangat besar, berbentuk, kemudian memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, wa qad abahtu lakal muharramat. Sekarang mulai detik ini aku halalkan apa yang sebelumnya haram kepadamu. Yang sebelumnya enggak boleh arak, sekarang boleh. Sebelumnya enggak boleh mabuk, sekarang boleh. Dan sebelumnya nggak boleh riba, sekarang boleh. Maka mendengar hal tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, ikhsya ya la'in, enyahlah, hancurlah engkau wahai terlaknat. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan hal tersebut, fa idza dzalikan nuru zulamun, tiba-tiba cahaya yang agung tadi menjadi gelap, menjadi bentuknya itu asap. Kemudian berkata, ya Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bi amri rabbik wa fiqhika bi ahwali manazilatik wa qad adlaltu bi mithli hadhihi al-waqi'ati sab'ina min ahli at-tariq. Wahai Abdul Qadir, yang datang iblis tadinya, yang datang setan, berkata, wahai Abdul Qadir, engkau telah sukses lolos dari perangkapku, engkau sukses lolos dari godaanku, kata iblis. Karena sesungguhnya aku telah menyesatkan lebih dari 70 orang alim dengan caraku seperti ini. Orang-orang alim ahlut thoriq. Ahlut thoriq adalah orang-orang yang ahli menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang thoriqo, orang-orang yang mengikuti tarekat itu disesatkan oleh iblis dengan cara iblis seperti itu tadi. Datang mengatakan ana rabbuk, aku Tuhanmu. Tapi dengan ilmunya, kata iblis tadi, najauta minni bi ilmika, kata iblis tadi, mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Abdul Qadir, kau lolos dari godaanku berkat ilmumu. Sekali lagi, berkat apa tadi? Ilmumu, bukan berkat ibadahmu. Nah, kalau ibadah tanpa ilmu ya mardudatun la tuqbalu, ibadah nggak pakai ilmu ditolak. Tapi kata iblis, najauta minni bi ilmika, kamu lolos dariku, dari godaanku karena ilmumu. Diilmuin luar biasa. Maka ditanya oleh santri beliau, oleh murid-murid beliau, Syekh Abdul Qadir Jilani, min aina arafta annahu syaitan?
Dari mana ya Syekh engkau tahu bahwa yang datang tadi adalah syaitan, yang datang tadi adalah iblis? Maka beliau berkata, min qawlihi abahtu lakal muharramat. Saya tahu bahwa itu syaitan, itu iblis adalah dari kata-katanya yang mengatakan aku halalkan apa yang haram untukmu. Wa alimtu anna Allah la ya'muru bil fahsya. Saya tahu Allah enggak mungkin nyuruh melakukan yang fahsya, yang keji. Allah enggak mungkin menyuruh melakukan yang haram. Kalau menyuruh melakukan haram itu enggak Allah, bukan Tuhan, tapi iblis, jelas iblis. Maka dari itu bapak-bapak nanti kalau kedatangan asap hitam gitu, ya, asap hitam, entah habis lewat truk kan yang asapnya hitam gitu, bentuk terus ngomong anak ropok, ya jangan percaya ya. Siram Pak. Ya sih, ya. Ya. Karena sekarang kan, ya nggak sekarang atau yang kemarin-kemarin lah. Kalau saat ini belum ada berita. Yang kemarin-kemarin sering kita dengar itu kan ada orang yang katanya mengaku nabi, mengaku malaikat Jibril, mengaku Tuhan. Karena tadi itu didatangi apa? Dia melamun, pikirannya kosong, hatinya kosong dari zikir, ya kan? Didatangi iblis, didatangi setan. Berkata ana rabbuk, atau berkata kamu dapat wahyu dariku. Akhirnya berkata bahwa dirinya malaikat Jibril, berkata bahwa dirinya nabi akhir zaman yang diutus untuk menyempurnakan agama. Padahal kita sudah punya agama Islam yang sempurna, alhamdulillah. Jadi ini pentingnya ilmu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Fathun al-Mausili rahimahullahu taala, seorang ulama bernama Fath al-Mausili, beliau berkata, "Alaisal maridu idza muri'a at-ta'am wa syarab wa dawa yamut?" Bukankah seseorang yang lagi sakit itu dan jika dicegah atau enggak dikasih makan dan dawa atau obat selama 3 hari dia akan mati? Orang-orang atau santri beliau, murid-murid beliau berkata, qalu bala. Iya, tentu pasti akan mati. Orang sakit gak dikasih makan, gak dikasih minum selama 3 hari akan mati. Wa kadzalikal qalb idza muni'al hikmata wal 'ilma thalathata ayyam yamut. Begitu juga dengan hati. Hati ini kalau tidak kemasukan, tidak kita kasih asupan gizi berupa ilmu dan hikmah, juga akan mati. Dinasihati susah. Hati dinasihati itu mental. Bungen tua, lebu kuping tengen, metu kuping tua, bungen tua. Jadi kasih nasihat ya didengarkan, tapi nanti ya balik lagi. Susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat, susah menerima ilmu. Itu kalau tidak sering digunakan untuk belajar hatinya. Maka kita senantiasa harus belajar, menambah ilmu, khususnya ilmu agama, dan juga belajar senantiasa berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Senantiasa kita menambah ilmu setiap hari. Jangan hanya nunggu kajian seminggu sekali misalnya. Sekarang sudah banyak di internet, tapi juga harus selektif. Jangan sampai nanti kita memilih ustadz atau mubaligh yang salah, yang menyalahkan amaliyah kita misalnya. Ya harus jelas ya. Kita belajar dari internet boleh. Ulama sepakat boleh. Habib Umar bin Hafid ketika ditanya apakah ketika kita belajar dari internet kita ini dianggap oleh guru tersebut sebagai murid? Ya, dianggap sebagai murid, tapi hanya secara jasadi. Ya, keterkaitan kita itu kita kan tidak hadir secara langsung. Bisa kita dianggap sebagai murid. Yang terpenting adalah ta'alluq, irtibat, ikatan batin kita dengan guru tersebut. Kita cinta seorang ulama, ikatkan hati kita dengan hati beliau. Insya Allah kita di akhir nanti masuk ke dalam golongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita setiap hari harus menambah ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, "Wa qur rabbi zidni ilman." Wahai Muhammad, ya Muhammad, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah ya Tuhanku tambahkan untukku ilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa qur rabbi zidni malan, tambahkanlah untukku harta. Allah juga tidak menyebutkan wa qur rabbi zidni jahan, tambahkanlah untukku pangkat. Tidak, tapi wa qur rabbi zidni ilman, tambahkan untukku ilmu. Jadi senantiasa kita belajar. Jangan hanya nunggu kajian.
Setiap hari kita senantiasa belajar di mana saja, ya, dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang lebih muda dari kita, anak kecil. Bagaimana Imam Abu Hanifah itu belajar dari anak kecil. Kalau nggak salah Imam Abu Hanifah ya, ketika menegur anak kecil yang sedang bermain, kalau nggak salah seperti ini, hati-hati wahai anak kecil, engkau bisa terpeleset dengan sandalmu itu karena engkau berjalan di jalan yang licin, atau kalau nggak salah seperti itu. Maka anak kecil tadi berkata, wahai imam, engkau juga hati-hati dengan jubahmu itu, engkau bisa jadi terpeleset karena jubah yang engkau pakai. Beliau menangis. Beliau memaknai terpeleset adalah terpeleset dalam kesombongan, terpeleset dalam riya, terpeleset dalam takabur. Jadi belajar dengan anak kecil. Dalam kalam hikmah juga dikatakan, khudul hikmata walau min famil kalb. Ambillah hikmah, pelajaran meskipun dari mulut anjing. Jadi siapa saja kita belajar. Maka dikatakan juga, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat, dengar apa yang diucapkan, yang disampaikan, tapi jangan melihat siapa yang mengucapkan. Kita melihat anak kecil, anak kecil tahu apa? Sombong. Kotor hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-ilmu ghada'ul qalb. Ilmu itu merupakan asupan gizi hati. Kalau makanan minuman itu merupakan makanan minuman untuk jasad kita. Tapi kalau ilmu itu makanan atau minuman atau asupan gizi untuk hati kita. Maka dikatakan oleh seorang ulama Ibrahim Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yaqul ba'dal faragh min majlisil ilm. Dikatakan oleh seorang ulama Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, setiap kali beliau ini selesai ta'lim seperti ini, selesai belajar, selesai membaca kitab, selesai mencari ilmu, beliau berdoa. Berdoanya sebagaimana doa yang diucapkan setelah makan dan minum. Setelah makan dan minum, doanya bagaimana, Pak? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau yang disebutkan oleh beliau, alhamdulillahilladzi razaqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Karena beliau menganggap pelajaran yang beliau pelajari, ta'lim yang beliau sampaikan, kitab yang beliau baca, itu sama saja beliau dengan makan. Maka setelah belajar, setelah kajian, setelah ta'lim, beliau berdoa sebagaimana doanya orang yang selesai makan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, tentang ilmu itu luar biasa. Bahwa bahkan dikatakan di Tarim itu ya, Tarim itu Yaman, Hadramaut Yaman. Tarim Hadramaut Yaman itu merupakan kota seribu wali. Dikatakan begitu karena di sanalah lahir ribuan ulama yang berdakwah ke seluruh penjuru dunia. Termasuk di Indonesia ini, kalau kita lihat dalam sejarah itu, banyak yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini dari orang-orang Yaman. Maka dari itu disebutkan Yaman, khususnya Tarim ini adalah bumi para wali, para ulama lahir di sana. Di sana itu orang yang ada di pasar, mohon maaf ya, orang yang ada di pasar itu hafal Quran itu biasa. Khatam kitab Minhaj itu biasa, kitab Induk Fikih hafal, Pak. Bukan hanya paham saja tapi hafal. Maka dikatakan di sana itu orang kalau mau berdagang syaratnya harus khatam kitab fikih, khususnya kitab bab jual beli. Dikatakan seperti itu karena dikhawatirkan orang yang berdagang, berjual beli nanti itu masuk ke dalam akad yang salah, riba dan lain sebagainya. Maka dari itu yang berdagang di suk Tarim itu, di pasar Tarim, harus paham fikih, paham tata cara jual beli. Bagaimana sekarang ada dropship itu, bagaimana hukumnya, harus kita tahu. Karena sekarang model belanja juga banyak ya. Bagaimana hukumnya kita membeli barang di online, ini barangnya bagus tapi datangnya bosok gini, ya kan? Itu kan goror. Ya, salah satu syaratnya kan harus sesuai, harus seperti yang digambar.
tapi yang datang kok wah. Jadi kita harus hati-hati juga. Nah, dikatakan seorang ulama tarik, saya lupa nama beliau itu pernah ya, karena beliau itu perhatian dengan ilmu. Seperti sahabat saya, guru saya Ustaz Ali, termasuk orang yang sangat giat ya dengan ilmu. Saya sangat bersyukur punya sahabat beliau, kakak saya juga kita bersyukur semuanya Pak. Beliau itu giat tentang ilmu. Sebagaimana yang saya ceritakan, ada seorang ulama itu yang tugasnya setiap hari itu keliling kota beliau mencari orang-orang yang sedang transaksi, entah jual beli, entah akad nikah dan lain sebagainya. Dan beliau itu menemukan 300 akad yang salah. 300 akad yang salah, entah akad nikah, akad jual beli salah. Kemudian beliau yang membimbing untuk mengulangi, untuk meluruskan. Ya ini luar biasa. Ada orang yang semacam itu ya, giat menyebarkan ilmu. Apa yang salah dibenarkan oleh beliau. Sebuah kita ini meskipun masih sedikit ilmu kita amalkan dengan sebaik mungkin sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja diceritakan ada seorang ulama masuk ke dalam satu kampung. Di satu kampung tersebut melihat warganya itu kalau wudu nggak membasuh kepala. Ada ulama datang ke satu kampung melihat warganya, masyarakatnya di situ kalau wudu itu nggak pakai basuh kepala. Ketika ditanya, loh, kok nggak basuh kepala? Saya lihat orang-orang di sini kalau wudu kok kepalanya dilewatin. Kata mereka, loh ini kan sunnah. Siapa bilang basuh kepala sunnah? Bahkan kata ulama tadi, itu selama 70 tahun atau 60 tahun wudu nggak pernah basuh kepala. Karena meyakini bahwa membasuh kepala adalah sunnah. Maka kata beliau, a'idis sholah litilkal muddah. Ulangi sholat kalian sepanjang 60 tahun tersebut. Karena sesungguhnya membasuh kepala adalah wajib. Rukun sholat tadi niat, basuh muka, basuh kedua tangan sampai siku, basuh kepala, basuh kaki sampai mata kaki, tertib. Itu harus kita kerjakan. Dan juga salah satunya syarat dari wudu itu Allah ya'taqida min furudihi sunnatan. Jangan sampai kita menganggap yang fardu, yang wajib itu sebagai yang sunnah. Misalnya dalam hal membasuh tangan saja kita membasuh tangan tapi hati kita mengatakan membasuh tangan ini merupakan sunnah, itu nggak sah wudu kita. Jadi ketika kita membasuh tangan, kita yakini bahwa ini adalah rukun wajib yang harus kita lakukan. Jadi itu bahaya ya. Jadi jangan sampai kita hal-hal yang dasar seperti itu tidak tahu, wudunya salah misalnya, nggak sempurna, yang sunnah kita anggap, yang wajib kita anggap sunnah, ya nggak sah. Seperti tadi, akhirnya selama 60 tahun nggak basuh kepala dikarenakan menganggap membasuh kepala itu sunnah. Nah, harus giat kita untuk belajar ilmu agama, ilmu fikih syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu sangat penting. Jangan sampai kita malas mencari ilmu. Ilmu itu mulia. Namanya ilmu mulia. Kalau kita mengambil kemuliaan, yang menjadi mulia juga. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini ada cerita yang agak lucu ini. Ini cerita saya ambil dari kitabnya Al-Habib Zain bin Smith. Al-Habib Zain bin Smith itu beliau asli Indonesia, lahir di Indonesia, lahir di Jakarta kalau nggak salah ya. Umur 10 atau 12 tahun hijrah ke Tarim Hadramaut, bumi seribu wali tadi. Belajar di sana puluhan tahun, menikah di sana, jadi menantu dari seorang ulama besar, Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Sama dengan Al-Habib Umar juga menantu dari Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Kemudian Al-Habib Zain bin Smith ini setelah dewasa, setelah menikah, pindah ke Madinah Al-Munawwarah, berdakwah di sana. Tetapi dakwah beliau, majelis beliau ditutup. Ya tahu sendirilah di sana susah ya untuk menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditutup. Beliau Al-Habib Zain bin Smith luar biasa. Faqih, al-muhaqqiq, al-alim, al-allamah. Kitab beliau banyak, termasuk yang kita baca pada
pagi hari ini. Beliau menceritakan dakhala rajul al-qaryata wa yazunnu ahluha annahu min ulama. Ada seorang laki-laki datang ke satu kampung. Orang-orang yang ada di kampung itu mengira orang yang datang ini adalah ulama karena mungkin pakai jubah, gamis ya. Kalau di Balikpapan karena memang pakaiannya ya di Banjar dengan gamis sudah biasa. Mungkin pakai imamah yang besar ya kan. Sehingga orang-orang kampung tadi mengira, oh ini ulama, ini ustadz, ini kiai, ahli agama ini. Bahkan ketika ada orang meninggal, orang yang dianggap sebagai ulama tadi itu ditugasi untuk memandikan jenazah, untuk mengurus jenazah. Ketika mengurus jenazah di satu ruangan khusus itu, orang itu sendirian memandikan jenazah, tiba-tiba jenazahnya itu karena licin mungkin terjatuh di got, di saluran air, terjatuh di got dan masuk. Bayangkan ya, jatuh di got dan masuk. Karena orang-orang yang jamaah yang takziah ini nunggu di luar ruangan tadi, nggak sabar, kok lama betul mandikan jenazah ini, nggak keluar, lama betul ini. Akhirnya mereka karena nggak sabar dipaksa dibuka pintunya. Orang yang ada di dalam yang dikira ulama tadi kaget, ketakutan kan, jenazahnya hilang kan. Dengan spontan karena nggak punya ilmu ini, dasarnya nggak punya ilmu, sekali lagi nggak punya ilmu. Karena nggak punya ilmu jawabnya aneh gini. Mohon maaf Pak, Bu, ternyata jenazah orang yang meninggal tadi ini wali Allah, kekasih Allah. Tadi ada malaikat datang ngambil jenazah ini, diambil ke langit. Ya, alasannya gitu. Kan lucu itu. Dasarnya nggak punya ilmu, dikira ulama. Maka kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi, kalau kita ngaji di internet, di YouTube, lihat dulu siapa ustadznya, lihat dulu siapa penceramahnya, siapa kiainya. Nanti ngawur, bacaan Qurannya ngawur, nambah-nambah hadis, ya, menafsirkan nggak jelas, menganggap Rasulullah sesat katanya. Ini kan payah, bahaya ini kalau diikuti. Ya, nggak apa-apa kita di internet tapi selektif. Tapi kalau takut ya, katanya tadi belajar di internet nggak apa-apa, belajar di YouTube nggak apa-apa, tapi harus hati-hati. Sedangkan saya ini nggak tahu mana ustadz yang benar, mana ustadz yang salah, mana ustadz yang mengajarkan ahlus sunnah, mana yang enggak. Kalau takut seperti itu ya nggak apa-apa, kayak belajar di internet, nggak di YouTube. Hadir aja di majelis tapi istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah dan istiqomah dalam ibadah, khususnya dalam thalabul ilm ini, dapat ilmu yang berkah, manfaat di din wa dunia wal akhirah, sebagai penuntun jalan kita di kehidupan dunia untuk mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Katanya tadi ada tanya jawab. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin bapak satu, ibu satu.